break, bersiap to come back. Dan tanpa merengek, kau pasti diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pua. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi Bandung, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Saya akan menjelaskan tentang konteks wacana. Berikut ulasannya. Sebelum masuk ke konteks wacana, kita akan menjelaskan tentang apa itu wacana. Wacana yaitu suatu bahasa yang terbesar, terlengkap, yang di dalamnya terdapat koherensi, yang diwujudkan dengan tuturan atau tulisan dalam peristiwa sebuah komunikasi. Sedangkan konteks tersebut kondisi ketika suatu keadaan yang terjadi. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Jadi, konteks wacana yaitu sebuah kata atau sebuah kalimat bisa dikatakan berkonteks jelas dan bermakna utuh. Itu disebut dengan konteks wacana. Berkaitan dengan wacana dan penggunaannya, kita dapat memahami wacana yang memiliki makna utuh. Ia bukan hanya dibangun dari struktural internal, melainkan juga dari konteks atau unsur eksternal yang melingkupinya. Contohnya, ada sebuah wacana. Di masjid ada Wiwin dan Sarah akan menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Contoh dialognya, saat itu rambutnya terlihat. Sarah menjawab, oh iya, terima kasih Win. Percakapan pendek di atas sudah dapat dikatakan wacana karena secara struktural ungkapannya dapat diterima. Secara makna pun informasinya dapat dipahami dengan utuh. Secara konseptual, situasi yang melingkupi ungkapannya itu logis dan berterima. Artinya, Wiwin memberitahu bahwa Sarah terlihat rambutnya ketika mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Lalu Sarah pun dengan sadar membenarkan rambutnya agar tidak terlihat ketika melaksanakan sholat maghrib. Secara logis, jawaban dari dialog tersebut itu hanya singkat. Namun, bila dipaparkan secara bahasa yang luas, itu maknanya lebih luas lagi. Mengapa bisa dikatakan wacana? Karena di dalamnya terdapat konteks yang jelas dan mempunyai makna yang utuh. Mereka juga saling memahami apa yang mereka katakan. Jadi itu yang walaupun sedikit tapi saling mengerti dan saling memahami, itu bisa dikatakan sebuah wacana. Adapun contoh yang berkaitan dengan wacana yang tidak mempunyai konteks. Misalnya, Roni dan Tony pergi ke pasar. Dia membeli sayuran untuk ibunya. Mengapa bisa dikatakan bukan wacana? Karena di dalamnya itu terdapat sesuatu yang tidak jelas dan tidak mempunyai makna utuh. Maksudnya, dia itu untuk siapa? Siapa yang membeli sayuran untuk ibunya itu siapa? Karena dari kalimat awal itu ada Tony dan Roni. Jadi dia itu siapa? Jadi kan
gak jelas. Seperti itu.